kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kasus skandal PT Garuda Indonesia. Dari hasil yang saya baca, semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Chairil Tanjung dan Doni Oskaria, saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Jadi di sini, Garuda Indonesia telah terbukti melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal Undang-Undang PMJIS. Peraturan Bapepam dan LK nomor 8.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 30 tentang sewa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus PT Garuda Indonesia. Jadi yang terlibat di sini ada dua, yaitu dari kantor akuntan publik dan dari pihak general PT Garuda itu sendiri. Jadi pihak-pihak yang terkait yaitu Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan akuntan publik Kasnir Siroma PA yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia. Jadi kelalaian auditor publik pada pihak eksternal Garuda menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Chairil Tanjung dan Doni Oskaria, untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai 239,94 juta US dollar pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Dari pernyataan tersebut dikatakan bahwa belum ada kas masuk untuk transaksi dengan Mahata. Berarti auditor tidak secara rinci atau cermat menyelidiki bukti transaksi untuk transaksi antar Garuda dan Maharata. Di sini dapat disimpulkan bahwa auditor melanggar standar audit kategori 1 general standar, yakni standar audit kompetensi dan profesional. Auditor Garuda juga melanggar standar pekerjaan lapangan nomor 3, yakni Sufficient Competent Audit Advice. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menjelaskan bahwa akuntan publik juga melanggar 3 standar audit. Yang pertama standar audit 315,
Jadi, akuntan publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi, pengakuan pendapatan piutang, dan pendapatan lain-lain. Kemudian yang kedua, standar akuntansi 500. Jadi, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Kemudian, standar akuntansi 560. Jadi, akuntansi publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Baik, seperti contoh kasus yang telah dijelaskan oleh kedua teman saya, adapun sanksi yang diberikan kepada PT Garuda dan auditor laporan keuangan. Pertama, sanksi yang diberikan kepada PT Garuda. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK titik 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Kedua, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar 100 juta kepada seluruh anggota direksi Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8.G.I tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Selain sanksi di atas, OJK juga memberikan perintah tertulis kepada Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018, serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 paling lambat 14 hari setelah ditetapkan surat sanksi atas pelanggaran pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Adapun juga sanksi yang diberikan kepada auditor laporan keuangan Garuda, yaitu sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan KMK nomor .312-KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhadap akuntan publik karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen. Selain sanksi, Kementerian Keuangan juga memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited surat nomor S-210-MK.1-PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019 kepada KAP. Dasar pengenaan sanksi yaitu pasal 25 ayat 2 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan pasal 55 ayat 4 PMK Nomor 154/PMK.01/2017. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.